Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Arista Kumalasari dengan nomor urut presensi 23 dengan NIM 19423063. Saya akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Soal yang pertama itu mengenai aspek keuangan pada sebuah bisnis. Yang pertama ada Profitability Index atau PI, yang artinya adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPV atau Net Present Value. Jika NPV menghitung berapa rupiah kelebihan present value, cash inflow di atas, present value initial investment, sedangkan PI mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Metode PI ini dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi sekarang. Jadi apabila hasil profitability index lebih besar daripada 1, itu maka investasi dinilai layak. Semakin besar angkanya, maka investasi dapat dinilai semakin layak. Dan dengan ini, para investor akan yakin apabila ia akan menanamkan modal atau berinvestasi di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada payback period atau PBP. Pengertiannya adalah waktu atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dibuat untuk sebuah proyek. Nah, jadi payback period ini lebih dikenal dengan sebutan periode pengembalian modal. Metode ini mengukur jangka waktu dana investasi yang dikeluarkan kembali seluruhnya seperti di awal. Nah, sebuah investasi ini dapat dinilai layak apabila hasil payback periodnya menunjukkan periode pengembalian dana yang lebih cepat. Dan juga payback period ini banyak digunakan oleh para investor untuk bisa menentukan pengambilan keputusan investasi, dan pada umumnya para investor tidak terlalu senang jika investasi pada sebuah usaha yang payback periodnya terlalu lama gitu. Nah, lalu yang ketiga ada net present value atau yang disebut dengan NPV. Itu artinya adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Nah, dalam perhitungan NPV ini, data yang diperlukan mencakup biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya investasi, dan juga perkiraan keuntungan investasinya. Apabila nilai NPV positif, maka investasi layak dijalankan. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai NPV-nya negatif, maka bisnisnya tidak layak untuk dijalankan. Dan juga NPV positif ini berarti selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih besar. Jadi kayak arus kas sekarang gitu lebih besar dari nilai sekarang gitu. Lalu selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Pengertiannya adalah metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Nah, IRR ini atau dengan kata lain internal rate of return itu merupakan diskon rate yang membuat net present value dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang dipotong. Dan banyak yang beranggapan bahwa metode perhitungan ini adalah metode yang dapat menunjukkan semacam tingkat return yang sebenarnya gitu. Lalu yang terakhir ada average rate of return atau ARR. Singkatannya adalah ARR. Pengertiannya, tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa berjalannya investasi tersebut yang dibagi dengan jumlah periode atau tahun berjalannya investasi itu tersendiri. Nah, jadi ARR ini investasi dinilai layak apabila ARR-nya lebih besar daripada tingkat return yang ditawarkan.
gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapan pada payback period. Lalu soalnya seperti di layar ya, pada pengolahan data perhitungan payback period menunjukkan bahwa modal usaha yang akan digunakan untuk investasi perumahan dapat dikembalikan dalam waktu 5 bulan. 5 bulan. Sehingga dengan demikian pembangunan perumahan di daerah ini dapat dilaksanakan karena waktu pengembalian modal usahanya lebih layak dan sesuai dengan keinginan perusahaan, di mana waktu pengembalian lebih cepat dari yang diharapkan. Gitu. Lalu selanjutnya, nah ini ada contoh penerapan soal pada net present value atau NPV. Berikut contoh soalnya yang ada di layar. Jadi perhitungan kelayakan menggunakan metode NPV ini menunjukkan bahwa NPV bernilai positif, yaitu dapat dilihat dari present value kas bersih yang dikurangi dengan present value investasi sebesar Rp5.612.253 dikurangi dengan Rp4.797.483.500, hasilnya Rp814.769.500. Maaf. Nah, berdasarkan data ini berarti bahwa selama umur ekonomis yaitu 2 tahun, itu total pemasukan lebih besar daripada modal investasi, sehingga bisnis ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Begitu. Lalu selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Berikut contoh soal yang ada di layar. Nah, perhitungan IRR ini menunjukkan nilai suku bunga pengembalian investasi sebesar 27,87%. Sedangkan suku bunga pinjaman atau MARR ini itu sebesar 15%. Sehingga dengan demikian investasi dapat dilaksanakan dan dikatakan layak untuk dilanjutkan. Hal ini dikarenakan apa? Karena suku bunga pinjaman bank lebih kecil daripada suku bunga pengembalian investasi. Lalu selanjutnya ada, nah berikut ada semacam apa ya, pengajuan dana ke investor. Yang pertama itu perkenalan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan semacam presentasi ide bisnis yang akan kita jalankan kepada investor gitu. Jadi kayak meyakinkan investor dengan cara kita presentasi ide bisnis kita gitu. Dan selanjutnya kayak menjalin hubungan yang baik dengan investor. Selanjutnya kita dapat apa ya? Lebih mudah gitu mendapatkan dana dari investor. Nah, untuk menarik perhatian para investor supaya tertarik untuk menanam saham pada bisnis kita, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Seperti contohnya, apa ya? Kayak kita menjelaskan produk yang menarik dari bisnis kita gitu, yang apa ya, yang berbeda dari brand lain, berbeda dari kompetitor lain. Terus selain itu ada kita memiliki produk yang sudah dites ke konsumen, terus ada semacam pendukung bisnis dari prototype gitu juga bisa. Terus perlu monetisasi bisnis Anda. Gitu. Lalu kita juga jangan lupa melakukan pengembangan pada bisnis.
Lalu yang kedua adalah konsep. Nah, saat membangun sebuah bisnis, termasuk perusahaan rintisan atau startup, tentu saja kita harus memikirkan bagaimana caranya agar banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di bisnis kita gitu. Suntikan modal ini penting loh bagi kelangsungan bisnis startup kita yang notabene masih pemula gitulah. Nah, karena pengembangan usaha membutuhkan kucuran dana yang nggak sedikit gitu. Maka semakin banyak investor yang dapat dipikat, maka semakin banyak pula bantuan finansial atau keuangan yang diperoleh gitu. Dan begitu, kan kita jadi memiliki kepastian sumber pendanaan gitu untuk membangun dan tentunya mengembangkan bisnis startup kita gitu. Nah, lalu selanjutnya ada visi dan misi. Yang dimaksud adalah kita memaparkan visi dan misi usaha yang kita jalankan. Tadi selain melalui penjelasan konsep usaha, tentunya para investor juga akan menanyakan pertanyaan sederhana tapi sangat penting, kayak misalnya gini, gimana sih visi dan misi usaha yang mau dijalanin gitu. Nah, dari situ calon investor tuh bisa mengetahui gimana arah dan tujuan akhir dari bisnis yang kita jalanin gitu. Serta strategi apa aja sih yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan itu. Nah, lalu tapi jangan lupa ini berhati-hati dalam menetapkan visi dan misi usaha. Usahakan untuk membuat visi dan misi itu selogis mungkin gitu. Jangan membuat visi dan misi yang dibangun itu terkesan berada di awang-awang, karena kan kita pemula gini, lagi mau menarik investor, jadi jangan terlalu yang wah gitu. Ya sederhana dulu nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi keuangan. Maksudnya adalah kita harus bisa membuktikan bahwa keuangan bisnis startup kita itu stabil gitu. Jadi jangan pernah menganggap investor sebagai orang utama yang membiayai usaha kita. Mereka cuman semacam kayak penolong gitu loh, bukan penyedia utama. Kayak mereka penolong modal kita gitu. Nah, oleh karena itu ada sebuah kesalahan ketika kita pingin nih investor untuk bergabung saat kas aliran keuangan perusahaan masih belum stabil atau bahkan terjadi penurunan. Ada baiknya perbaiki kondisi keuangan bisnis dulu gitu. Diperbaiki dulu saat udah stabil baru mengundang investor. Nah, lagian investor manapun juga pasti nggak akan mau nanam modal sekecil apapun di usaha yang kelihatannya kayak nyaris bangkrut gitulah istilahnya ya. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan bisnis. Nah, maksudnya kita harus menetapkan nih kebutuhan apa aja sih yang dibutuhin buat usaha yang kita jalanin gitu. Tentunya sebagai pemilik usaha kan kita harus mengetahui kebutuhannya apa aja. Dengan begitu, kita bisa mengetahui jenis investor apa, jenis investor mana yang kita perlukan untuk gabung di perusahaan gitu. Nah, tetapkan peran apa yang diperlukan dari seorang investor. Apakah dia sebagai penyedia keuangan atau bisa juga penyedia nasihat atau sebagai partner untuk ngembangin bisnis gitu juga bisa. Nah, lalu selanjutnya nomor 2 adalah kelayakan SDM dan organisasi pada sebuah bisnis. Arti dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, lalu ada menilai kelayakan dalam sumber daya manusia sebuah bisnis nih.
itu yang perlu diperhatikan tuh ada attitude-nya, karakternya, skill-nya dari pekerja tersebut. Maka dari attitude, karakter, dan skill tersebut, kita dapat menentukan nih sasaran program yang mau kita capai gitu. Lalu dari pemilihan SDM tadi, kita bisa membuat struktur organisasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan gitulah. Nah, dalam hal ini kelayakan SDM yang paling penting dilihat dari kondisi organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Lalu, selain itu juga kompetensi para karyawan, dan tak lupa juga jumlah gaji yang diberikan, namun jika kenyamanan dalam bekerja tidak mendukung, maka artinya juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tidak saling mendukung gitu. Jadi kayak serangkaian harapan yang dimiliki individu yang satu dengan yang lain itu dikontribusikan untuk organisasi, dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai bentuk dari sebuah balas jasa gitulah. Terus lalu selanjutnya nomor 3, yaitu bisnis frozen food. Aspek legalitas yang paling penting dalam berbisnis frozen food ini adalah pendaftaran logo halal MUI. Kesulitan pengurusnya tuh pengumpulan kelengkapan data untuk pemenuhan izin pembuatan legalitas. Kenapa saya berpendapat bahwa aspek legal yang paling penting adalah pendaftaran logo halal, itu karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan muslim ya, berarti kan kayak kan sering tuh, ini halal nggak gitu kan, terus dilihat dari kemasannya, oh ada logo halalnya yang hijau itu. Nah dari situ kita penting daftarin produk ke logo halal MUI. Lalu kesulitan pengurusnya tuh pengumpulan kelengkapan data untuk pemenuhan izin pembuatan legalitas. Selain itu juga ada izin edar BPOM-MD atau makanan yang diproduksi dalam negeri, yang merupakan perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga gitu, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM-MD. Lalu di sini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisnis frozen food. Di antaranya ada nomor induk usaha dan izin industri atau izin usaha industri, atau ada tanda daftar industri atau TDI, atau izin usaha mikro kecil. Lalu selanjutnya, nah ini nomor 4 ya. Legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya. Nah, di sini saya mengambil contoh pada bisnis makanan Korea yang lagi banyak digandrungi oleh tentunya mahasiswi dan para remaja ya, sekolah gitu. Nah, biasanya kan mereka menyediakan kayak jajanan street food atau jajanan kayak tteokbokki atau sosis Korea itu kan ada kan. Terus atau makanan berat yang kayak ramen, sushi, kimbap, jajangmyeon, dan lain-lain, yang tentunya membutuhkan banyak aspek-aspek pendukung yang harus dipenuhi dengan tujuan supaya tidak berdampak buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Maksudnya gini, kan nggak banyak tuh masyarakat yang menganggap bahwa makanan yang berbau Korea-Koreaan gitu haram karena mengandung babi dan lain-lain gitu kan. Nah, maka dari itu sebaiknya pebisnis yang memilih
untuk membuka bisnis Korean food seperti ini segera mendaftarkan bisnisnya ke Halal MUI. Supaya apa? Supaya masyarakat yang mampir dan ingin membeli jajanan Korea itu langsung kayak misal, oh ini udah ada logonya nih, udah halal berarti udah lolos uji MUI gitu. Jadi kayak lebih terpercaya. Nah, apa ya? Dan juga apa? Masyarakat juga percaya gitu bahan-bahan yang digunakan tuh halal dan baik dan tentunya enggak mengundang kemudorotan gitu. Nah, itu aja dari saya mungkin cukup. Terima kasih atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.